Nusantara. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam sesi bibit porang. Bibit porang ini sahabat-sahabat petani, calon-calon petani porang maupun yang hari ini mau budidaya porang, sahabat-sahabat petani perlu tahu bahwa bibit porang itu ada 3 jenis. Nah, seperti kita ketahui bahwa kunci sukses dari bertani salah satunya adalah pemilihan bibit yang baik. Hari ini kita jumpa kembali di channel saya, Petani Alami. Saya akan coba memberi sedikit pengalaman. Saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara tentang bibit-bibit porang itu. Nah, salah satu bibit porang adalah umbi. Nah, ini disebut umbi. Tetapi kalau kita tanam yang seperti ini mungkin hanya naik 3 biji dalam 1 kilo. Nah, cuma ada sisi positif ketika kita memilih yang sebesar ini. Pertama, dia tentu akan cepat membesar karena memang sudah besar. Jadi dia akan cepat membesar. Yang kedua, kemungkinan dia bisa cepat ditumbuhi bunga porang. Nah, seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis bibit itu ada 3. Ini disebut umbi, ini semua umbi. Lalu yang kedua ada namanya kata. Bibit kata itu sebentar saya jelaskan tentang bibit kata. Lalu yang ketiga adalah bibit bunga porang. Nah, sebentar saya runut penjelasannya. Nah, sekarang kita fokus di soal umbi, bibit umbi. Jadi bibit umbi itu ada sisi kelemahan dan kekurangannya. Kekurangannya ini yang biasa petani tidak memilih umbi karena umbi itu susah tumbuh. Tetapi ketika kita dapat formulasinya, maka soal susah tumbuh umbi, bibit umbi itu bisa kita siasati, itu bisa kita atasi dengan formulasi media tanam. Nah, di video-video yang terdahulu saya sudah memberikan tutorial tentang cara menyemai umbi yang benar agar tumbuh. Bahkan kita belah-belah pun sampai bagian-bagian terkecil, umbi itu tetap tumbuh. Nah, sekarang kita soal bibit. Bibit umbi itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang sebesar ini 3 mungkin. Ini kalau 3 seperti ini dia hanya 3 naik bisa 2 kilo. Nah, kita pilih sebaiknya yang seperti ini. Ini bisa naik 100 biji dalam 1 kilonya. Dengan catatan umbi yang kita pilih ini harus tua. Karena ketika kita memilih umbi yang tidak tua, maka kemungkinan untuk tidak tumbuh itu sangat besar. Selanjutnya kita bisa pilih yang seperti ini. Kalau yang kecil seperti ini bisa sampai 150 biji per kilonya. Nah, ini umbi. Tetapi sahabat-sahabat petani harus perhatikan bahwa setiap kita memilih umbi itu harus dengan catatan tua. Jadi bibit umbi yang dorman, yang sudah tua lalu kita gali. Nah, tanda-tanda bahwa bibit umbi itu tua ini seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam, dia tidak muncul. Nah, ini juga tua, dia ada kayak kubangan, lubang kecil. Nah, ini tua seperti ini. Ini juga tua. Nah, kalau yang kecil seperti ini misalnya,
ini yang sedang, ini juga tua. Nah, yang paling bagus sebetulnya ketika kita memilih umbi adalah yang ukuran seperti ini. Jadi ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Ini kalau kita timbang, tadi saya hitung, dalam 1 kilonya itu dia naik sekitar 25 hingga 30 biji. Kalau saya paling merekomendasikannya seperti ini. Jadi ada yang besarnya seperti ini, ada yang lebih besar lagi seperti ini, ada juga yang sedang seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa, ini tua ini. Jadi kalau ada luka seperti ini tidak apa-apa karena ini tua. Nah, ada juga yang seperti ini besarnya, ada yang seperti ini kecil-kecil. Ada lagi yang lebih besar seperti ini. Ini kemungkinan kalau kita tanam, dia bisa langsung ditumbuhi bunga. Dan bunga itu bisa kita jadikan bibit dan juga bisa menjadi tambahan penghasilan kita karena bunga hari ini itu sangat mahal. Nah, sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, ini juga ada yang sudah tumbuh. Ini bibitnya sudah sangat tua dan sangat recommended untuk kita semai di kebun-kebun kita. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan ke sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, dan ini penting karena ketika kita membeli bibit, katakanlah per karung, lalu kemudian kita kurang teliti, kadang kita menjumpai bibit yang tidak sempurna, ada cacat, ada bonyok dan sebagainya. Itu harus kita treatment dengan cara tertentu agar tidak rusak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh sahabat-sahabat yang rusak. Tetapi bukan berarti bibit ini tidak bagus. Bibit ini tetap kualitas bagus karena dia tua. Jadi ini juga ini rusak, tapi bukan berarti bibitnya tidak bagus. Ini bagus. Tapi dengan catatan kita treatment dengan hal-hal yang sifatnya membuat umbi itu tetap baik sehingga tidak berjamur dan tidak busuk. Nah, ini contoh yang sudah kita treatment. Jadi ini kita keluarkan seperti ini, kita kerok semua ini, kita kerok sampai bersih. Ini juga kita kerok sampai bersih. Yang lukanya ini kita kerok semuanya. Nanti setelah seperti ini, ini yang sudah di treatment, ini yang dibersihkan, ini juga sudah dibersihkan. Nah, setelah bersih, ini misalnya sudah bersih, ini kita treatment dengan ramuan khusus. Ramuan khusus itu di dalamnya ada bawang merah, ada juga bawang putih, dan kita tambahkan sedikit air laut. Nah, fungsi bawang merah dia juga bisa sekaligus menjadi zat perangsang tubuh dari luka-luka ini. Nah, sedangkan bawang merah kita masukkan, bawang putih kita masukkan sebagai benteng atas hama-hama yang bisa menyerang umbi kita. Jadi di dalam bawang putih itu ada zat yang sangat tidak disukai oleh hama. Itulah sebabnya kita tambahkan bawang putih, bawang merah. Mungkin kalau sahabat-sahabat punya nutrisi rebung, bisa juga ditambahkan, sekaligus tambahkan nutrisi anak pisang atau nutrisi jantung pisang. Tapi kalau tidak ada,
cukup sahabat-sahabat treatment dengan bawang merah, bawang putih, lalu tambahkan air laut. Kalau tidak ada air laut, ya cukup bawang merah atau bawang putih. Kita blender, lalu kita rendam seperti ini. Jadi ini lukanya, katakanlah ini wadah, kita masukkan ke dalam. Jadi bawa lukanya kita rendam mungkin sekitar setengah jam. Nah, setelah itu kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini. Ini juga kalau sudah di treatment kita balik agar yang di atas lukanya ini bisa kering. Nanti setelah kering kita balik lagi seperti ini. Atau tunggu sampai dia tumbuh, kita balik seperti ini. Saya kira seperti itu video kita kali ini dalam sesi bibit umbi porang. Nah, nanti kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya tentang bibit katak. Sekedar info bahwa bibit katak itu kelebihannya karena dia cepat tumbuh. Jadi ditaruh di wadah sekalipun dia pasti tumbuh. Tetapi ketika perlakuannya juga tidak bagus, kadang dia tidak tumbuh. Tapi dia punya sisi kelemahan yang teman-teman petani harus berhitung. Pertama, bibit katak itu harganya mahal. Jadi kalau saat sekarang ini tanggal 15 bulan 7 2020, harganya katak di Sulawesi itu 180. Coba bayangkan petani, kalau kita memilih katak dengan umbi, itu perbandingannya jauh sekali. Kalau umbi hari ini yang harga Sulawesi itu di Sulawesi, harga umbi hari ini itu 30.000. Jadi 30.000 berbanding 180 kan sangat jauh bedanya. Nah, tentu juga ini menjadi sebuah pilihan buat kita. Apa sih yang saya mau tanam? Saya mau pilih umbi, atau saya mau pilih buah katak, atau saya mau pilih biji. Nah, untuk sementara demikian video kita tentang umbi. Nanti akan kita kupas tuntas tentang bibit katak dan juga bibit bunga. Terima kasih, semoga video kita kali ini bermanfaat buat sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Dan ketika ada hal yang dianggap keliru atau salah, saya minta sahabat-sahabat chat saya di kolom chat untuk kita sama-sama berdiskusi, sama-sama mencari yang terbaik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.